Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel dari kelas E dan saya uh, memiliki NIM 4522091079. Mohon maaf saya lambat untuk mengupload video karena saya merupakan mahasiswa pindahan dari kelas C menuju ke kelas E. Nah, pada video kali ini, yaitu video ketiga, di mana saya akan menjelaskan mengenai masalah penelitian atau apa sih masalah dalam penelitian itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih sebenarnya itu pengertian masalah. Nah, masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesengajaan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Jadi persoalan itu sebenarnya harus dipecahkan dan masalah itu merupakan hal yang disengaja sebenarnya gitu. Oke. Nah, dalam penelitian kita perlu tahu bagaimana sih caranya mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah berarti mengenali masalah terlebih dahulu agar kita tahu apa sih yang akan kita bahas, apa sih yang akan kita teliti. Nah, mungkin kita harus tahu apa sih faktor-faktornya, apa sih yang menyebabkan masalah ini, atau siapa dan bagaimana, apa sih yang menyebabkan masalah ini bisa terjadi. Jadi sebelum kita melakukan suatu penelitian terhadap suatu masalah, kita harus lebih dulu mengidentifikasi masalah itu. Nah, ada dua bentuk identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu identifikasi masalah penerapan, yaitu peneliti dapat mengemukakan fakta-fakta dan masalah-masalah empiris yang ditemukan berkaitan dengan fokus yang diteliti. Jadi mengidentifikasi masalah ini kita mengemukakan fakta-fakta atau masalah-masalah yang empiris yang ditemukan berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti tersebut. Nah, yang kedua itu identifikasi masalah penelitian dasar, yaitu peneliti dapat mengemukakan faktor-faktor secara konsep teoritis berkaitan faktor yang mempengaruhi masalah utama. Nah, mungkin ini kita akan mencari teori, mencari sumber di mana-mana untuk memecahkan masalah tersebut, untuk mengenali masalah tersebut, seperti itu. Jadi sebelum melakukan penelitian memang harus perlu itu ada namanya masalah, dan masalah itu harus kita identifikasi baik-baik agar kita tahu apa yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Nah, ada berbagai macam cara untuk memperoleh untuk mendapatkan sumber masalah tersebut. Yang pertama itu bacaan, dengan membaca jurnal-jurnal, melihat hasil penelitian sebelumnya. Dari situ kita bisa menemukan sebuah pertanyaan baru ataupun masalah baru. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Tentunya dalam setiap penelitian tidak ada penelitian yang sempurna. Jadi dalam penelitian itu otomatis ada suatu masalah yang belum terpecahkan, yang mungkin dari situ kita bisa menemukan masalah tersebut, sehingga itu dapat kita jadikan bahan penelitian untuk kita gunakan dalam penelitian.
Terus berikutnya ada pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan sebagainya. Jadi hal tersebut sebenarnya memang bisa ditemukan dari diskusi-diskusi yang ilmiah ataupun yang sistematis begitu, yang mungkin anak-anak sekarang biasa sebut dengan kegiatan formal seperti itu. Nah, permasalahan juga ini bisa ditemukan dari pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas atau orang yang memiliki kekuasaan, seperti misalnya dosen. Mereka kan orang yang memiliki ilmu. Nah, dari setiap penjelasannya jadi kita dapat menemukan permasalahan dari orang tersebut. Nah, yang berikutnya ada observasi atau pengamatan. Nah, dalam psikologi kita selalu diajarkan untuk mengobservasi orang. Nah, dari situ dapat muncul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi pada orang itu yang akan menjadi tanda tanya besar bagi kita, sehingga itu bisa dapat menjadi bahan kita dalam penelitian. Terus wawancara dan angket. Nah, seperti observasi kita selalu diajarkan untuk wawancara. Nah, kita dapat menanyakan beberapa pertanyaan kepada seseorang yang mungkin dari situ dapat muncul pertanyaan baru, kenapa sih bisa terjadi seperti ini, dan itu masalah tersebut bisa kita pakai untuk dalam penelitian kita. Nah, yang berikutnya adalah pengalaman pribadi. Tentunya kita semua memiliki pengalaman hidup lah. Nah, dari semua pengalaman hidup kita tentunya ada banyak hal yang menimbulkan banyak tanda tanya yang sampai sekarang kita saja tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa sih hal tersebut bisa terjadi. Nah, hal tersebut bisa menjadi bahan penelitian kita, dan hal tersebut justru menurut saya sangat bagus. Karena apa? Kita sudah mengalaminya, dan untuk mengidentifikasi masalah tersebut kita sudah lebih paham kenapa sih dan apa yang kita rasakan, apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Nah, masalah tersebut juga bisa muncul dari rasa ingin tahunya kita. Jadi semakin besar rasa ingin tahu kita, semakin banyak masalah yang bisa kita temui. Begitu. Nah, poin berikutnya ada pembatasan masalah. Pengertian batasan masalah. Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian, dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam. Di sini kita dibantu ataupun kita dibatasi, apa ya istilahnya ya, kita memberikan batasan kepada diri kita lah untuk mengidentifikasi mana sih faktor yang masuk dalam pembahasan kita, ataupun ketika kita sudah melenceng dari pembahasan masalah tersebut, ada pembatasan masalah ini sehingga kita tetap kembali kepada konsep awalnya kita. Nah, batas masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk melakukan penelitiannya. Nah, ini ketika kita sudah melenceng dari suatu pembahasan masalah kita,
ada pembatasan masalah ini sehingga kita tetap kembali, kita tetap berada di lingkungan pembahasannya kita ini, pembahasan masalahnya kita. Jadi kita tidak jauh melebar ke masalah lain seperti itu. Nah, sebelum menentukan batasan masalah, peneliti harus memperhatikan hal-hal seperti masalah yang dibatasi hendaklah masih dalam kemampuan peneliti. Masalah yang dibatasi hendaklah dapat diuji berdasarkan data-data yang mudah diperoleh di lapangan. Masalah yang dibatasi hendaklah cukup penting untuk diselidiki. Masalah yang dibatasi hendaknya cukup menarik minat peneliti. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menentukan batasan masalah kita itu. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Masih ada banyak yang belum saya jelaskan, tapi saya yakin saya sudah menjelaskan beberapa garis besar dari teori ini. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang telah menonton, dan selamat malam. Thank you.